wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari kedua ini kita dapat bersua kembali pada acara lanjutan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Baik adik-adikku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kalian akan belajar banyak mengenai SMK Negeri 8 Jember, sekolah yang kita cintai. Tapi sebelum itu, diingatkan kembali bagi siswa yang belum absen, silakan mengisi absen terlebih dahulu. Teknisnya sama seperti kemarin ya. Baik adik-adik, nanti akan ada beberapa materi yang akan menyampaikan informasi terkait visi misi sekolah sekaligus lingkungan sekolah dan materi mengenai kebiasaan baru di masa pandemi. Jadi kalian harus stay tune di live channel ini. Tentunya di rumah masing-masing. Baik adik-adik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tati Mariati SPD selaku Waka Sarana dan Prasarana SMK Negeri 8 Jember. Dan perlu diingat, di akhir penjelasan materi dari beliau, kalian harus mengerjakan kuis berdasarkan materi yang telah disampaikan. Kuis ini akan dibagikan melalui komentar yang ada di channel ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kepada Ibu Tati disilahkan menyampaikan materi tentang lingkungan sekolah. Terima kasih Kakak OSIS yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 8 Jember, Insinyur Edi Setiono MPD, yang kami hormati Bapak Waka Kesiswaan SMK Negeri 8 Jember Fikri Hilman Eskom, dan Ananda kelas 10 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, semoga sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merenovasi kita dari zaman jahiliyah menuju terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum itu, tolong diperhatikan karena di akhir materi ini akan ada kuis. Tolong diperhatikan setelah mulai materi diberikan. Sebelum itu ada yang lebih penting untuk dimengerti. Yang pertama, berubah atau punah. Perhatikan anak-anakku, karena sekarang musim pandemi, jadi kita harus siap berubah. SMK Negeri 8 Jember sesuai keputusan di masa pandemi dalam pembelajaran kita menggunakan daring. Jadi apa yang harus kita berubah? Yang pertama adalah, kalau dulu HP sangat tidak bermanfaat untuk anak-anak. Manfaatnya sedikit ketika kita menggunakannya kurang bijak. Tapi sekarang HP luar biasa untuk kegiatan pembelajaran, karena yang pertama minimal yang harus kalian siapkan dalam pembelajaran daring nanti, yaitu bahwa silahkan HP dijaga. Bukan malah berlomba mencari HP yang bagus, tapi minimal dijaga HP-nya yang bisa menggunakan aplikasi Google Classroom dan bisa digunakan untuk WA. Itu yang dimaksud dengan berubah. Karena di saat kalian menyepelekan, tidak punya HP dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan punah. Ini sebuah pilihan anak-anakku. Jadi kalian harus memilih berubah karena situasi pandemi. Kemudian yang kedua, rendahlah hati untuk terus belajar.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi ada pembelajaran jurusan yang awal pembelajaran nanti kalian bisa ikuti walaupun nanti sifatnya adalah daring. Dan kembali lagi, sekali lagi anak-anakku, bahwa kegiatan daring ini adalah hal yang luar biasa ketika kalian tidak mempunyai atau kemampuan yang sangat, nah itu banyak sekali kekurangan karena sekali lagi Bapak Ibu Guru juga punya kekurangan ketika pembelajaran daring. Yang pertama awalnya dalam pembelajaran tatap muka itu harusnya kita bisa melakukan hal bisa mengajar, bisa mendidik. Nah karena dengan keterbatasan ini monggo kita saling sharing, sering komunikasi agar kita mendapatkan yang bisa kita inginkan sehingga kalian bisa kreatif sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah insya Allah ketika kalian nanti menjadi lulusan yang berbudi luhur, cerdas dan kreatif, akhirnya kalian ketika lulus akan mampu bersaing dan bisa hidup mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu misi SMK Negeri 8 Jember. Ada 5 misi SMK Negeri 8 Jember. Yang pertama, menyiapkan lulusan yang beriman dan bertakwa sesuai agama yang diyakininya. Kembali lagi, bahwa sekarang adalah semuanya bersifat daring. Untuk menjadi takwa dan beriman tidak harus di sekolah. Kalian bisa kerjakan di rumah. Insya Allah pembelajaran sebelum di SMK atau pembelajaran dari orang tua bahwa apapun itu akan menjadi bermakna ketika kita didasari oleh agama. Kemudian yang kedua, menyiapkan lulusan yang santun, berestetika, dan berkepribadian bangsa Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan pada misi tadi, ketika kita sudah siap menjadi lulusan yang santun, insya Allah ketika kalian mau bersaing di dunia kerja, kalian akan lebih grade-nya lebih tinggi ketimbang yang tidak punya santun, sopan santun. Berikutnya yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah ini sudah mulai menuju ke jurusan masing-masing, ke kompetensi keahlian masing-masing. Nah di SMK 8 ada 7 seperti kalian ketahui, ada 7 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah TKR, TSM, RPR, TKJ, MM, APH, dan PPT. Semua bisa kalian selesaikan dan insya Allah kalau sesuai aturan yang ada, kemudian kalian semangat untuk berkreasi dan berprestasi, bisa diselesaikan dengan 3 tahun, kecuali yang PPT sampai 4 tahun. Nah kemudian yang keempat, meningkatkan penelitian dan pengembangan baik bidang akademik maupun bakat minatnya, sehingga tumbuh budaya berprestasi. Saya ulang, meningkatkan pengembangan baik bidang akademik. Jadi ketika kalian nanti mengambil jurusan RPL, jadi saya ulang, perhatikan, ketika nanti kalian mengambil jurusan RPL, nah kalian bisa lulus sesuai dengan jurusannya dan berprestasi karena pintar bahasa Inggris contohnya. Ketika kalian bisa membuka bengkel atau mendaftar, ini yang kaitannya jurusannya sama PKR, nah kalian juga bisa berprestasi jadi lulusan PKR dan mampu berbahasa Inggris. Itu yang dimaksud dengan prestasi pengembangan di bidang akademik. Yang terakhir, yang kelima yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan sesuai bakatnya agar mampu hidup dan menghidupi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Anak-anakku sekalian, setelah kalian memilih dan diterima di SMK 8 sesuai dengan jurusan masing-masing sesuai keinginan kalian, nah di sini harapannya adalah bahwa kalian bisa berwirausaha, bisa berkreasi ya tadi di awal misi. Jadi berwirausaha contohnya seperti apa?
di sela-sela kegiatan kalian, nantinya pembelajaran itu adalah daring, kalian bisa menggunakan hal-hal tersebut. Ini yang artinya tadi Bu Tati sampaikan awal bahwa kalian harus berubah, bukan punah. Nah, ke sana contohnya ketika daring setelah kegiatan kalian selesai, karena kalau tatap muka ada jadwal ketika kalian Sabtu Minggu itu libur. Nah, kadang kalau misalnya daring, di situ ada waktu yang harus kalian selesaikan. Di sela-sela itu setelah ada pembelajaran, nah kalian contohnya misalnya jurusan RPL, nah kalian bisa menjual jasa dengan menerima jasa pemetikan, menerima jasa pencetakan, atau misalnya yang jurusan teknik kendaraan motor. Nah, kalian bisa di masa libur Sabtu dan Minggu atau di sela-sela kesibukan kalian, kalau kalian bisa membagi waktu, tapi tetap sekolah itu harus nomor satu, karena wirausaha adalah bentuk dari pengendalian diri untuk memanfaatkan ilmu yang sudah kalian dapat. Nah, contoh, di sela-sela kegiatan kalian, ketika kalian punya waktu, dan kalian harus manage ini, kapan kira-kira waktu ini ada buat saya, nah kalian bisa menerima, membetulkan sepeda motor. Nah, ketika kalian bisa berwirausaha, minimal kalian sudah bisa menghasilkan yang namanya itu uang hasil karya sendiri. Itu luar biasa, anak-anakku. Ya, beda ketika kita ayah minta uang. Mama, saya minta uang. Itu namanya bukan berusaha, bukan berwirausaha, tapi minta. Tapi ketika kalian sudah bisa menjual jasa, bisa menanam bisa menanam tanaman, kemudian menanam sayuran, kemudian kalian bisa menjualnya ke tetangga dan seterusnya. Itulah yang dimaksud ketika kalian sudah lulus SMK, harapannya adalah bisa hidup mandiri dan berkreasi. Tentunya harapan terakhir adalah ketika kalian bisa memahami apa arti dari visi misi sekolah, kalian nanti lulus insya Allah akan bisa menjadi manusia-manusia yang bersaing di dunia luar dan bisa hidup mandiri, dan pastinya akan berguna bagi nusa dan bangga terhadap orang tua. Saya ulang, jadi kalian akan tetap dibanggakan oleh orang tua, akan bisa dibanggakan oleh Bapak Ibu guru, dan berguna bagi orang-orang yang kita cintai. Kemudian berikutnya terkait dengan struktur organisasi SMK Negeri 8 Jember. Perhatikan anak-anakku, karena kita tidak bisa saling tatap muka, jadi kekurangan kita, tapi ini malah bukan bentuk kekurangan ya, karena ketika kita tidak bisa bertatap muka, kita harus berubah, kita harus pandai menggunakan digital, kita harus pandai menggunakan aplikasi. Nah, dalam perjalanan di situ ada kekurangan, di situ ada keterbatasan. Kalau kalian pandai berkomunikasi, pandai mencari ilmu, nah insya Allah adalah guru yang baik ketika kita melakukan kesalahan untuk menuju ke depan menjadi yang lebih baik. Yang pertama, perhatikan di situ, mohon maaf ya, jadi kita hanya tampilkan seperti ini, tapi insya Allah ketika kalian kemarin mendaftarkan, nah itu sekarang baru bisa dimengerti ya. Yang pertama ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Jember, Insinyur Edi Setiono MPD. Itu ya Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian berikutnya ini adalah Haji Kudori SPD, Bapak Waka Kesiswaan, ini nanti yang tugasnya mengatur jadwal ujian, mengatur terkait dengan pembelajaran. Kemudian, oh ya maaf, ini ya, ini sepertinya ada kesalahan, mohon maaf Bu Tati membuat PPT-nya ini ya. Jadi Bapak Haji Kudori ini adalah Waka Kurikulum. Iya. Saya ulang, Waka Kurikulum ya, ini Bapak Haji Kudori SPD yang tugasnya nanti berkaitan dengan pembelajaran.
Kemudian berikutnya itu adalah saya sendiri, Waka Sarana dan Prasarana, Ibu Tati Mariati, SPD, yang tugasnya adalah memperbaiki atau menambah bangunan yang tentunya nanti aset-aset yang ada itu digunakan untuk kalian. Ada Ibu Garatri SP, ini adalah Bendahara BPUPP. Kemudian berikutnya Ibu Sunarti SPD MSI, ini adalah Bendahara BOS. Jadi yang perlu diketahui anak-anak, sekarang kalian pembelajaran itu atau sekolah, nah sudah tidak ditarik SPP. Jadi semangat, kami sudah bisa mendapat bantuan dari pemerintah terkait dengan BPUPP dari BOS itu ya, ada 2. Nah kemudian yang terpenting untuk kalian adalah ketika kalian sekarang sudah memutuskan diri untuk sekolah di SMK Negeri 8 Jember dan diterima, itu adalah melakukan hal yang terbaik untuk kalian beriringan dengan Bapak Ibu Guru yang ada. Gunakan fasilitas yang ada di sekolah, silahkan dikomunikasikan apapun terkait hal yang kalian kurang mengerti, baik itu pembelajaran atau dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah jangan menyimpulkan hal-hal yang tidak perlu disimpulkan. Tetap jalani komunikasi dengan baik, walaupun dengan keterbatasan semuanya hanya bisa melalui WA, ya, jadi melalui HP karena daring. Kemudian berikutnya Bu Tati akan sampaikan beberapa fasilitas yang ada di sekolah. Singkat saja nih ya, jadi yang mulai awal ini adalah gerbang depan. Nah itu kalian tidak asing lagi karena di antara kalian pasti ada yang pernah masuk sekolah SMK Negeri 8 Jember. Itu tidak asing, itu sudah. Itu mulai masuk pintu gerbang awal dan di situ sudah ada tulisannya 5M. Nah sekarang sudah menjadi 6M ya, nanti materi akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kemudian selanjutnya kenapa Bu Tati tampilkan masjid di sini? Ini adalah salah satu aset yang kita punya karena disinilah kalian bisa segalanya. Disinilah kalian bisa berdoa dan berusaha. Dari sini, dari modal keimanan kalian, kalian akan bisa melakukan hal yang benar. Nah, nanti akan bisa dipandu oleh guru agama kalian. Kemudian berikutnya, ruang literasi. Nah, ruang literasi ini tidak kalah pentingnya ya dibanding dengan perpustakaan. Nah, di sini sudah lengkap ini ya. Jadi kalian bisa berkunjung di sini. Berikutnya ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini menyediakan termasuk salah satunya adalah seragam, atribut dan seterusnya. Ada ATK, ada fotokopi, ada yang dingin-dingin, ada cemilan dan seterusnya. Ya, jadi ketika kalian daring, mungkin kalian akhirnya membutuhkan ATK. Nah, kembali kalian bisa
menggunakan HP kalian, kalian bisa memanfaatkan itu, kalian bisa komunikasi, akhirnya tahu apa sih yang ada di koperasi sekolah. Berikutnya, nah ini luar biasa bengkel TKR SMK Negeri 8 Jember. Perhatikan ini hanya satu sisi saja Bu Tati ya. Jadi luar biasa anak-anak, kalian nanti ketika berkarya di sini, asah ilmu kalian, gunakan. Bapak Ibu yang di sini berpengalaman dalam bidangnya, silahkan ambil sebanyak mungkin ilmunya. Jadi sehingga dalam perjalanan kalian bisa berwirausaha, ketika lulus kalian bisa bersaing di dunia luar. Itu untuk jurusan TKR ya, bengkelnya ya. Berikutnya adalah yang TBSM, ini bengkel TBSM. Nah ini peralatannya juga sudah lengkap semua. Jadi insya Allah kalau kalian menggunakan aset-aset yang ada, yang terpenting adalah ketika kalian menggunakan aset, jangan lupa juga tetap merawat. Ya, jadi ketika bisa merawat dan menggunakan, nah itu akan bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Kemudian berikutnya, lab komputer. Jadi lab komputer itu nanti ada jurusan RPL, TKJ, dan MM, itu ada 9 nanti lab yang digunakan. Ini satu saja yang Bu Tati sampaikan contohnya. Nah di sini kalian bisa belajar terkait dengan komputer sesuai dengan bidangnya masing-masing, jurusan kalian ya. Berikutnya, nah ada perpustakaan. Di sini semua ilmu ada. Bahkan ada tertulis di dalam itu ya. Perpustakaan adalah jendela dunia. Silahkan kalian bisa menggunakan. Terus gimana kalau daring Bu? Boleh, kalian bisa pinjam. Tetapi kembali lagi sebelum pinjam berarti ada komunikasi. Karena kalian tidak bisa begitu datang gitu ya. Jadi ada komunikasi dulu, buku apa yang dipinjam, kemudian kalian bisa menggunakan itu. Ini lanjutannya ada greenhouse ya. Jadi ada greenhouse, kemudian di sampingnya itu adalah lab kultur jaringan dan seterusnya. Ini yang jurusan APH ini ya. Nah di situ walaupun terkurung di situ nyaris bisa kelihatan ada selada, ada sawi dan seterusnya. Dan di perjalanan kalian pembelajaran nantinya kalian bisa menggunakan wirausaha, bisa dilakukan di rumah, kalian bisa menggunakannya, bisa mendapatkan income. Dan disitulah makna kalian sekolah di SMK. Perhatikan, ini adalah ruang yang terbaru ini di SMK 8, ruang RPS yang begitu megah. Kembali, ini tertutup rapat ketika kita dalam pembelajaran daring. Jadi kita buka ketika itu memang digunakan, ketika kalian nanti bisa komunikasi ingin menggunakan. Nah ini bisa terbuka lebar. Ini semua adalah tempat yang bisa digunakan untuk kompetensi keahlian pertanian. Perhatikan anak-anakku yang terakhir di sini, ini adalah lahan pertanian, begitu luasnya untuk kalian. Kalian bisa berkreasi, terutama ini yang jurusan PPT ini, kaitannya sama pembenihan. Kemudian ada juga sebetulnya di sebelah baratnya itu, ya di belakang itu, kalian bisa menggunakannya dengan ilmu yang bertahap. Kalian bisa mengambil hasilnya, kemudian kalian bisa manfaatkan di rumah, kalian bisa sharing dengan temannya, kalian bisa mengambil semua ilmu dari Bapak Ibu. Sangat membantu kalian dalam pembelajaran daring itu
adalah ada beberapa wali kelas. Ini Bu Tati sampaikan. Yang pertama ini ya, wali kelas 10 TKR 1. Ada Bu Evin Andriani SPD, guru mata fisika. Itu Bu Tati contohnya juga itu ada nomor WA-nya. Jadi silakan di-save ya. Kalian bisa mulai berkomunikasi, minimal diingat anak-anakku ketika kita daring, kita menggunakan HP, silakan menggunakan HP dengan cara bijak. Ya, minimal mengucapkan salam, kemudian sampaikan apa yang diinginkan. Nah, itu adalah ketika kita menggunakan bahasa bijak dalam berkomunikasi menggunakan HP. Sudah ya, berikutnya ini saya ulang, Bu Evin ini wali kelas 10 TKS 1. Berikutnya juga tidak kalah cantiknya ini ya. Jadi Ibu Roma Alam ISPD, Ibu Roma Alam Islamiyah SPD, ini wali kelas 10 TKR 2. Itu diperhatikan itu. Bisa di-save nomor WA-nya. Beliau juga mengampu mapel. Berikutnya, ini adalah Ibu Laili Mazidatul R SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian pengen ahli, pinter dalam berbahasa Inggris, silahkan bisa mulai berkenalan dengan beliau. Kemudian yang bukan wali kelasnya 10 TKR 3, apa boleh save WA-nya Bu? Boleh, silahkan. Karena ini adalah guru SMK 8 juga. Berarti ketika kalian sudah menjadi warga SMK 8, menjadi siswa-siswi SMK Negeri 8 Jember, kemudian ada Bapak Ibu guru di sini, kita sudah bersaudara. Ya, kita harus pandai-pandai berkomunikasi. Lanjutnya, ini masih muda beliau ya. Ini Bapak Herman Setio Pambudi SSN. Ini guru bahasa Jawa. Nah, dari beliau kalian bisa belajar sopan santun, bisa belajar berbahasa yang santun. Ya, karena konotasinya kalau bahasa Jawa itu bahasa yang santun ya. Ya, bukan berarti yang bahasa Madura tidak santun. Asalkan menggunakannya tidak teriak juga berarti itu bahasa yang santun. Ini adalah wali kelas 10 TBSM 1, Bapak Herman Setio Pambudi SSN. Berikutnya, Ibu Sandra Wahyuliani SPD, wali kelas 10 TBSM 2. Perhatikan anak-anakku ya, jadi ada TBSM 1, ada TBSM 2, nah ini TBSM 2. Save WA-nya jangan lupa ya. Ini adalah guru TI ya, ini ya, guru TI. Jadi untuk RPL, MM, TKJ nanti bisa bergabung sama beliau, Ibu Sandra. Berikutnya di sini ada Ibu Endah Novita Sari SS, wali kelas 10 TBSM 3. Ini adalah guru bahasa Indonesia. Beliau juga cantik sekali, pasti menarik ya ketika kita bisa belajar tatap muka. Ya, tapi setidaknya silakan di-save karena nanti ketika di-save kalian sudah bisa nge-save fotonya otomatis ya. Berikutnya lagi, ini adalah Bapak Dedi Kurniawan SPD, wali kelas 10 RPL 1. Beliau adalah pokja kurikulum sekaligus guru bahasa Inggris ya, sama seperti Bu Tati ya. Jadi bersama beliau kalian bisa mengasah bahasa kalian, terutama berprestasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berikutnya, ini adalah wali kelas 10 RPL 2. 10 RPL 2 ya. Bapak Sugiarto SPD. Ini. Jadi tolong di save WA-nya ada.
Ini termasuk guru senior ini ya. Beliau mengajar PPKN. Nah, bisa dilanjut. Ini Ibu Nur Afniye, SSI. Beliau adalah guru mapel kimia. Wali kelas 10 TKJ 1. Cantik juga, ya. Kemudian berikutnya Ibu Sulistiani, Eskom, wali kelas 10 TKJ 2. Sekali lagi di save ya WA-nya ya, terutama ini yang kelas 10 TKJ 2. Ini juga nanti sangat terhubung sekali dengan kegiatan pembelajaran di jurusan RPL, MM, dan TKJ. Yang pakai kerudung hitam ini adalah Ibu Ita Dwi Wulandari, SPDI, wali kelas 10 MM1. Di CVA-nya ya, beliau ini adalah guru agama. Kemudian berikutnya ini wali kelas 10 MM2. Jangan lupa WA-nya di save ya. Kemudian namanya Ibu Igas Amalia Rosana, SPD. Ya, silakan kalian boleh berprestasi dalam bidang atau fokus bahasa Indonesia yang baik, berpuisi dan seterusnya. Ya, berhubungan sama beliau itu ya, bergabung sama beliau, berkomunikasi sama beliau itu terkait dengan guru bahasa Indonesia. Nah, di sini ada Bapak Triyadi Putra, RSkom, wali kelas 10 AP1. Ya, jadi untuk yang anak-anakku yang jurusan 10 AP1 itu ada nomor WA-nya. Silakan di save. Masih muda gurunya. Berikutnya ada Bapak Imam Hoiri, SPDI, wali kelas 10 APH2. Itu ya nomor WA-nya. Bapak Imam Hoiri, SPDI. Beliau mapel agama Islam itu ya. Karena nanti ada Bapak guru atau Bapak pengajar agama Kristen. Ini agama Islam. Kemudian berikutnya ada Ibu Eli Indrawati, SSI, wali kelas 10 PPT 1. Itu ada nomor WA-nya, silahkan yang 10 PPT 1 di WA-nya. Ya, nomor WA-nya itu beliau mengajar kimia, ya. Pasti senang kalian berkomunikasi sama beliau, ya. Selanjutnya ada Bapak Abdul Manan, SSI, wali kelas 10 PPT 2. Kembali lagi diingatkan anak-anak yang 10 PPT 2 itu nomor WA-nya silahkan di save ya. Nah, beliau juga termasuk guru yang senior. Beliau mengajar matematika. Jadi Bapak guru matematika, Bapak Manan ya. Kemudian ya, thanks and equation. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya, ada di situ. Kalian bisa lihat ya. Kalian boleh tanya apa saja di situ. Kemudian yang terpenting dan yang paling akhir, anak-anakku yang sekarang kalian sudah kelas 10, yang sekarang masih hari 2, insya Allah besok hari ketika MPLS, tetap semangat karena sekarang daring berarti satu-satunya adalah HP. Jadi kalian manfaatkan itu dengan baik, silahkan gunakan dengan bijak sehingga kalian bisa menjadi manusia-manusia yang berguna bagi semua orang bangsa dan negara, terutama bagi agama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tati. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan bagi adik-adik mengenai SMK Negeri 8 Jember. Dan jangan lupa silakan mengerjakan kuis yang telah di-share oleh panitia. Setelah mengerjakan, silakan adik-adik rehat terlebih dahulu selama 30 menit. Dan setelah itu kita akan melanjutkan kegiatan MPLS tetap di channel ini. Untuk materi yang kedua mengenai kebiasaan baru di masa pandemi akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Rendes Hari Subagio MMPD selaku Ketua Gugus COVID-19 SMK Negeri 8 Jember. Kepada beliau disilahkan. Sebelum materi yang kedua, silakan adik-adik rehat terlebih dahulu selama 15 menit dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Sekali lagi saya ulang, sebelum materi yang kedua dimulai, silakan adik-adik untuk rehat terlebih dahulu selama 15 menit dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya.
pada saat momen kebersamaan kita pesan 1 es, pas saya lagi sendok. Aplikasi di mana pengguna yang memutuskan segalanya.
Halo adik-adik, kembali lagi di sesi kedua pada acara MPLS di hari kedua ini. Baik, langsung saja untuk materi yang kedua mengenai kebiasaan baru di masa pandemi akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Rendes Hari Subagio MMPD selaku Ketua Gugus COVID-19 SMK Negeri 8 Jember. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik siswa baru SMK 8 Jember tahun 2021-2022. Bangga tentu kalian diterima di SMK 8 Jember. Kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah buat adik-adik semuanya karena kalian adalah menyisihkan teman kalian yang daftar di sini dan Anda adalah orang yang terpilih. Selamat untuk kalian. Gabung di keluarga besar SMK 8 Jember. Kemudian semangat, meskipun kita di masa pandemi saat ini kita tetap MPLS ya, yang mulai kemarin dan hari ini bertemu dengan saya Pak Hari ya, dalam rangka menyampaikan tentang COVID-19. Ini penting adik-adik yang di rumah. Kenapa? Karena seperti ini kita ditutup untuk terus mencari ilmu dalam situasi kapanpun dan dimanapun juga. Untuk jelasnya mungkin tak kenal mata tak sayang, kenalkan saya Hari Subagio ya. Saya guru BK, auditor BK, sekaligus ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Ketua Satgas ya, COVID-19 SMK 8 Jember. Adik-adik, mari bersama-sama kita nikmati, kita perhatikan. jadikan hati kita terenyuh, terharu, berduka. Ya, kita nikmati bersama-sama dengan cermat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Adik-adik, itulah sebuah video pendek yang setiap saat kita saksikan, setiap saat sejak tahun lalu hingga kemarin sore barangkali. Ya.
yang baru saja kita saksikan adalah sebuah video yang kami alami sendiri. Ya. Tentu ada yang bertanya-tanya, siapa yang kena wabah COVID? Siapa yang meninggal dunia? Maka mari lihat sebuah foto-foto tentang orang ini yang meninggal. Dia adalah orang dekat saya. Ya. Dia adalah adik kelas saya dulu waktu SMA, ya. Namanya singkat Isnayah. Kemudian setelah kuliah bersama-sama di Malang, menikah dengan saya. Bahkan setelah berkeluarga pun terus kuliah dengan saya sampai lulus S2, dan bahkan oleh Allah kami berdua dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan ketiga kembar. Itulah keluarga saya, keluarga kecil Pak Hari. Kemudian pada tahun lalu sekitar bulan Desember, ibu ini oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi pengawas SMK di Provinsi Jawa Timur. Ya. Namun ketika bulan Januari kemarin, Allah juga berkehendak lain. Ya. Istri saya, Ibu Isnayah ini ternyata terkonfir corona atau COVID-19 dan beliau wafat. Jadi beliaulah tadi yang dimakamkan tadi itu di dalam ambulan dengan suasana duka. Ya. Berikutnya kami dikaruniai ya 3 orang anak dan 5 cucu keluarga besar saya. Ya. Ya. Jadi masa bahagia kami pada bulan Januari kemarin sudah berakhir karena istri saya telah meninggal dunia. Ya. Adik-adik, izinkanlah saya menyampaikan bahwa Pak Hari adalah saksi bisu, saksi hidup bagaimana proses kematian atau meninggalnya istri saya, Ibu Isnayah itu. Sejak beliau batuk-batuk dari awalnya, kemudian kami bawa ke Jember untuk PCR swab dari klinik Sima, ternyata betul positif. Malam itu juga kami bawa ke rumah sakit Bina Sehat sekitar 1 minggu, tepatnya hari Senin malam tanggal 19 Januari, oleh Allah beliau dipundut dan dinyatakan positif corona. Ada sebuah peristiwa penting di situ juga yang saya saksikan, karena 3 pasien di kamar itu, ya, mohon maaf, habis meninggal semuanya. Belum kamar yang lainnya. Tiap malam senantiasa ada suara tangis, suara haru, bahkan geledekan membawa jenazah itu selalu ada. Itu yang saya alami, yang saya rasakan. Wafat jam 3 pagi, baru diambil jam 7 pagi oleh petugas perawat. Saya ikut memandikan jenazah itu, ya. Kemudian ikut mengkafani juga, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kami bertiga menyolatkan supir ambulan, saya dan anak saya pertama. Kemudian masuk ambulan, diantarlah ke Tanggul untuk dimakamkan di sana. Sebelumnya, tadi lihat bersama-sama sebelum dimakamkan, para jamaah, sahabat-sahabat saya ikut menyolatkan meskipun posisi jenazah dalam ambulan. Sedih, pilu, ditinggalkan orang terkasih. Anak-anakku kelas 10 yang saya cintai. Sehari setelah pemakaman istri saya, kami bersama-sama sekeluarga diswab oleh petugas PKM Tanggul. Apa yang terjadi? Ternyata 5 keluarga kami terkonfir positif. Saya sendiri, Pak Hari, kemudian mantu saya, ya, yang fotonya itu mungkin bisa dilihat, ya, yang baju coklat itu juga positif. Kemudian mantu saya yang jilbab merah juga positif.
kemudian juga anak saya yang tengah. Sementara yang biru ini sudah tinggal di Malang, alhamdulillah negatif, termasuk anak saya yang tinggal di Tanggul, karena darahnya O, dia negatif. Anak-anakku, dengan demikian maka jelas sudah bahwa COVID-19 itu ada. Mungkin orang-orang lain atau kalian mungkin belum percaya, tapi saya adalah saksinya, merasakan bagaimana korban COVID-19 itu. 2 minggu kami diswab lagi oleh petugas Puskesmas Tanggul. 14 hari ya. Anak saya, mantu saya negatif. Saya Pak Hari 2 kali swab masih positif. Bahkan sampai 4 kali positif. Kita bayangkan bagaimana sedihnya hati ini. Di rumah sendirian tanpa istri, diisolasi, rumah digembok. Terkadang kalau makan hanya SMK 8 Jember, tetangga-tetangga dari pengajian-pengajian itu ya selalu tetek. Assalamualaikum Pak Hari, ini sedekah. Saya buka kadang isinya roti, telur, buah-buahan. Setiap hari karena saya nggak bisa masak. Jam 7, jam 8 jemur diri. Seperti itulah yang saya alami. Anak-anakku, itulah sebenarnya kisah yang saya alami sehingga kami oleh Bapak Kepala Sekolah ditunjuk untuk Ketua Satgas Covid di 19 Jember ini karena pengalaman saya nyata. Tidak hanya saya, masih banyak sekali korban-korban. Mari kita lihat bersama-sama. Update data per 12 Juli 2021. Ya. Bagaimana rekaman saya kemarin setelah mengetahui tidak hanya istri saya yang meninggal dunia, ya. Tetapi kemarin pada tanggal 12 Juli, Indonesia itu yang positif 2.567.000 lebih penderita. Kemudian untuk seluruh dunia, ya, 1.087.000. Bayangkan. Berapa yang meninggal dunia? Meninggal dunia untuk Indonesia kemarin totalnya adalah 67.355. Satu di antaranya adalah istri saya. Sedunia yang meninggal dunia adalah mencapai 4.050.180 orang. Kita bayangkan 4 juta meninggal dunia. Anda bayangkan di India, di Amerika, di mana-mana, termasuk Indonesia. Dan setiap hari kita lihat bagaimana ambulan selalu bunyi, nguing gitu ya. Mungkin tetangga kalian, ya, saudara kalian, atau bahkan keluarga kalian. Namun demikian, kita juga tidak terlalu pesimis. Kita optimis karena angka kesembuhan pun juga banyak. Hari ini angka sembuh di Indonesia mencapai 2 juta totalnya ya, 119.000. Kemudian untuk dunia hampir 1,1 juta yang sembuh. Inilah. Itulah anak-anakku. Nah, mari bersama-sama kita ikuti yaitu tentang apa itu COVID-19. Anak-anakku, bahaya COVID-19 itu selalu mengintai kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, waspadalah. Agar kita lebih paham tentang apa itu virus corona, maka mari kita simak bersama-sama. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Banyak kasus yang menyebabkan pernapasan ringan, seperti flu misalnya. Virus ini menyebabkan pernapasan berat, bahkan menginfeksi seluruh paru-paru kita. Ya, inilah disebut dengan virus corona. Bahkan sampai ke MERS ataupun SARS itu adalah jenis-jenisnya itu. Itulah sehingga orang-orang yang kena virus ini sesak,
nggak bisa bernapas. Kita bayangkan, ibarat ikan dalam akuarium, tiba-tiba kau ambil airnya. Itulah virus corona. Berikutnya, bagaimana gejala virus corona itu menyerang kita? Awas ini ya, gejala-gejala, apakah kita, kalian, siapapun yang punya gejala ini, waspadalah. Ya, karena apa? Virus corona menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya maksud saya. Gejala muncul dengan jenis virus yang menyerang dengan infeksi terjadi pada paru-paru. Gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, hidung nih terus keluar ingus atau pilek, ya. Kepala pusing. Bahkan mohon maaf saya ngalami kepala ini seperti retak-retak. Ya. Batuk terus berkepanjangan. Tenggorokan sakit. Tentu demam. Badan terasa nggak nyaman, nggak enak. Bahkan mohon maaf ya, tiba-tiba kita bau nggak terasa. Bau parfum, ya, bau minyak wangi misalnya, bunga, mungkin bau kentut kalian, nggak bau. Itu, ini gejalanya seperti itu. Ya. Bahkan makan nggak terasa. Kita makan garam terasa asin biasanya kan? Atau gula manis. Sambal secobek itu kau makan nggak terasa pedes. Ini hati-hati, berarti ada kena gejala corona itu. Ya. Anak-anakku, siswa kelas 10 yang berbahagia. Jadi, hal yang ditegaskan di sini adalah menyebabkan gejala parah. Infeksi yang menyebabkan bronkitis. Ya. Seperti demam yang mungkin tambah tinggi. Ya. Batuk yang, mohon maaf, berlendir. Ya. Napas makin sesak. Dada nyeri. Ya, ya ini. Tadi itu saya tambahkan, ya, detak jantung menjadi lemah. Ya. Ini. Dan itu saya saksikan sendiri, saya alami sendiri. Ya. Terus saya pusing. Keringat keluar sendirinya. Ya, deman itu. Ini gejala virus corona. Berikutnya, apa penyebab virus corona? Ini penting untuk kalian ya. Ya. Jadi kalau virus-virus flu lainnya itu melalui udara, ya, misalnya ada debu dan lainnya. Tapi corona beda, ya. Yaitu percikan air liur pengidapnya. Awas hati-hati, kita nggak tahu siapa di antara kita yang kena. Tatkala kita omong-omong ternyata nyiprat, ya. Bahasa Jawa ini idune nyiprat, nyemprot itu ya. Itu kita tertular. Batuk-batuk, tutupi. Kalau enggak, pot gitu ya. Ya. Apalagi di tempat umum ya, di warung-warung misalnya, kau batuk-batuk tutupi ya, kena pisang gorengnya, kena minumnya kamu minum. Otomatis kamu tertular. Menyentuh tangan. Nih hati-hati nih ya, yang suka pacaran, berduaan. Sayang-sayangan bukan pacarnya tangannya. Ternyata cowoknya tuh punya virus. Nah, ceweknya kena juga. Makanya jangan pegang tangan. Jaga jarak. Oke? Ya. Ini tangan kita kotor, tiba-tiba ucek-ucek mata, nyentuh mata, hidung, mulut dan lain-lain ini. Kalau pengidap corona tentu akan menular juga. Lebih-lebih kontak jarak dekat. Ini mohon maaf ya, terutama anak muda ini. Nggak boleh ya ciuman, pipi, ciuman, nggak boleh. Langsung otomatis ya, misalnya ya gitu, otomatis kamu kena, ya, tertular itu. Hati-hati. Dampak daripada COVID-19, ya ini ternyata dampaknya luar biasa global, tidak hanya Indonesia, tidak hanya sekolah kita, seluruh dunia berdampak yang luar biasa. Contoh adalah bidang pendidikan. Dulu ketika corona awal datang, libur gitu kan. Woi, pray, kamu senang di rumah, libur sekolah. Ya, dulu, sekarang tidak, sekarang ada ini, ya. Sekarang ada namanya daring, ya. Daring, ya. Daring artinya itu
tetap belajar di rumah, jadi nggak ke sekolah, itu sekarang. Jadi meskipun kita ada virus, kita tetap belajar di rumah. Melalui daring tadi itu diterangkan oleh Ibu Tati, kita tetap memakai handphone atau laptop yang di rumah. Dampak kedua adalah ekonomi, ini yang luar biasa. Jujur anak-anak, ya. Dulu di SMK sini ada 8 atau 7 kantin. Bayangkan, tiba-tiba harus diliburkan kantin itu. Karena apa? Siapa yang beli? Nggak ada. Bakul cilok, bakul mati-mati lah. Bahkan semalam kejadian di Surabaya itu, bakul kopi karena dilarang sampai jam 8 buka kopi, ditutup, ngamuk. Ya. Ya. Seperti ini. Otomatis seandainya ekonomi seperti ini, bagaimana orang tua kita? Ya. Pekerjaan banyak yang di PHK, pengurangan. Kita lihat, di Sepeda Jember ini ada pramugari 4 ya, alumni Sepeda Jember ini. Di Garuda itu 1, Sriwijaya Air 1, kemudian Citylink 1, ya, satunya lagi Batik Air. Ini anak-anak saya yang dulu SMP 8 Jember ini, tiba-tiba PHK gara-gara corona ini. Nganggur. Ya. Dia pulang. Garuda yang gede itu, ya, tiba-tiba tutup. Terasakan, wisata, lihat di Bali, hampir semua nggak ada wisata. Hotel-hotel, semuanya hampir tutup, bahkan diiklankan untuk dijual. Jogja, Jakarta, dan di mana-mana pun. Lebih-lebih orang kecil, anak-anak itu saya katakan, bakul cendol, bakul cilot, ya Allah. Ya. Mungkin ini orang tua kalian, sedih. Ya, sedih memang. Tapi gimana lagi? Karena ini adalah pandemi, atau bahasa Jawanya pagebluk. Ya. Itu dampak daripada corona atau COVID-19. Nah, ini sekarang muncullah ide-ide baru. Orang-orang yang menjual belikan, apa itu? Melalui online. Ya. Ya. Ini sudah meskipun ditutup, tetap bisa jualan ya. Online, banyak kan di situ, Bukalapak, Shopee, apalagi itu macam-macam ya. Bahkan makan aja sekarang bisa online. Apa itu? DO itu apa DO? Ya, itu. Tiba-tiba yang punya duit, tidak punya duit. Nah ini, makan apa? Seperti inilah dampaknya luar biasa pada kita. Ya, itu. Anakku yang berbahagia di rumah, ya. Ini yang penting. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak tertular virus corona? Ini yang penting bekaliannya. Makanya sekolah ini dibentuk satgas seperti ini, yang Pak Ari komandannya ini untuk mencegah bagaimana tidak menular. Perhatikan baik-baik anak-anakku ya. Ya, mungkin juga sampaikan kepada orang tua kalian, mencegah agar kita tidak tertular virus corona. Putus mata rantainya ini. Jangan sampai kemana-mana. Karena setiap hari anak-anakku selalu ada berita duka di mana-mana. Mari kita putus. Apa itu? Ya. Nih, mudah. Sering-seringlah cuci tangan. Kayak sabun. Ya. Sudah diajari kan cuci tangan itu. Ya. Air mengalir. Buka keran atau di sungai itu ya. Kenapa mengalir? Karena kalau nggak mengalir itu bisa di situ, misalnya di kolam itu nggak boleh ya, kurang bagus, mengalir ya. Yang bersih airnya sabun ya. Tadi itu ada gini-ginikan. Karena kenapa digini? Di sini ini karena ada kotor di sini, gini-ginikan terus. Ya. Dicuci tangan kalian. Sering-sering. Kenapa? Tangan inilah yang paling dominan dalam gerak-gerik kita sehari-hari. Maka tangan sedang dicuci. Ya. Berikutnya. Ya. Ya. Ini makan tentunya ya. Makan. Kemudian jangan keluar kalau sakit ya. Ya. Kemudian yang biasa ini apa itu? Pakai masker ya. Kemudian terapkan physical distancing atau jaga jarak. Kamu dengan pacar kamu dengan orang tua kamu dengan teman kamu. Jangan gerombol, minimal berapa? 1 meter. Bahkan tadi itu saya katakan kalau bersin harus ditutup mulutnya. Ya. Ya. Kemarin ada gambar ya, saya lihat itu di dalam bis itu
Ketika orang kentut, terang-terang saja. Tapi ketika orang bersin, semuanya kabur penumpang bus itu. Ini gambaran begitu bahayanya bersin itu ya. Kalau nggak tertutup. Ya. Jaga jarak. Ya ini. Masker pelindung diri. Dulu satu anak-anakku. Ya. Sekarang bahkan dihancurkan karena adanya virus baru yang namanya Delta itu yang luar biasa. Penularannya kita disarankan pakai double masker. Ya. Jadi pertama masker itu, masker bedah itu yang kita beli di mana-mana itu dilapisi lagi masker lagi. Untuk apa? Agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika kita nggak bermasker ngomong sama ngomong masih ada jarak. Tetapi kalau nggak bermasker langsung akan terkonfir. Maka sebaiknya antara kita, kalian dengan teman kamu bermasker apa? Itu nadai, mencegah itu ya. Meskipun memang nggak enak ya bermasker itu, nggak enak. Tapi kita terbiasakan karena hidup kita sekarang ini, lifestyle kita itu sangat bermasker, ya anakku ya. Gak usah gengsi udah ya, masker karena demi kesehatan. Bahkan sekarang ada istilah ya, memakai masker harga mati, abai masker siap-siapalah mati. Ini istilah itu. Jadi masker begitu pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Anak-anakku, siswa kelas 10 yang berbahagia di rumah, maka sekarang ada lagi istilah kalau kemarin 3M, ya, sekarang muncul 5M, bahkan terbaru 6M. Ya, 6M. Kenapa? COVID semakin mengintai kita, semakin merajalela. Maka nyaman, mari disiplin protokol kesehatan dengan 6M. Apa itu? Tadi itu saya ulang. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Ini yang kadang-kadang kamu susah ya. Ayo, jangan ikut-ikut kerumun-kerumun ya. Misalnya nonton bareng bola, nggak boleh. Ya, di warung ngopi bareng-bareng, jangan. Bahkan mohon maaf, menunda bepergian. Makanya kenapa kemarin waktu hari raya kita nggak boleh mudik. Karena bepergian itu risikonya besar. Dan terakhir yang keenam adalah menjaga pola makan yang sehat dan istirahat cukup. 6M. Ya, Mas Irian, ini muncul pertanyaan, M itu apa Pak? Nggak bisa awas kamu. Saya ulang lagi, masker yang benar pakainya ya, masker itu yang benar maskernya. Jadi kalau mungkin kalau bisa pakai double masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan, ya. Menunda kepergian. Kelima, terakhir adalah menjaga pola makan yang cukup, sehat, serta istirahat yang cukup. Hei, anakku, malam hari, jangan malam-malam babuknya. Bahkan kalau kalian keluar ke Jember sekarang nggak boleh. Minimal babuk tidur jam 8 jam ini ya. Tolong, jangan kehidupan malam ini ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba di malam-malam ada pocong namanya pocong COVID corona. Ya, awas. Itu. Nggak tahu kita di mana letaknya itu. Ya, makanya ayo kita di rumah. Jangan sering-sering bepergian. Ini penting anak-anakku ya. Karena tadi sedih ditinggal orang yang dikasih itu. Sedih, jujur. Ya. Ya. Anakku sekalian yang saya cintai, siswa kelas 10. Apabila muncul tadi yang saya katakan, Anda tiba-tiba batuk-batuk, kemudian ciuman menjadi tidak mampu mencium, kemudian apa namanya itu, pilek, kepala pusing, maka hendaklah kalian pergi ke mana itu? Ke dokter atau ke rumah sakit, puskesmas terdekat. Bahkan kalau Anda mampu misalnya langsung isolasi mandiri, bagus. Tetapi ingat, kadang-kadang nggak tahu sakit apa kita itu. Karena sekarang itu orang mati, mohon maaf, orang wafat karena COVID tidak hanya di rumah sakit ya. Kemarin tukang becak itu di Solo, di Semarang, maaf, meninggal dunia di becaknya. Ternyata jarak 20 meter, warung itu juga, pemilik warung mati juga. Karena apa? Antara penjual warung dengan tukang becak ini sering bertemu, mati di dalam tas becak. Kan semalam ada berita lagi, mati di dalam rumahnya. Seperti itu anak-anakku ya. Jadi sekali lagi kamu harus konsultasi. Ya. Ya.
Ayo kita coba belajar hidup sehat, anak-anakku, ya, semuanya. Pulang sekolah, baju lepas, taruh bak untuk dicuci, kita mandi sebelum kita nyentuh makanan. Ya. Kalau duluan enggak, kamu datang langsung, mohon maaf, buka makanan langsung, bahasa Jawanya yang agak kok suruh langsung nyocor katanya ya. Lapar nyocor enggak? Sekarang enggak. Ya buka bajunya, taruh di bak khusus untuk baju kotor, langsung mandi, cuci tangan mandi, barulah sentuh makanan. Ya. Itu. Buang sama jangan sembarangan. Ini penting anakku, karena sehat itu mahal. Ya. Jangan berkerumun, jangan sering keluar sekali lagi ya. Itu. Pola hidup sehat itu adalah mahal harganya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jujur, orang sakit itu susah. Susah sekali. Lebih-lebih ditinggal mati. Ya Allah, akan sedih. Kemudian selalu jaga kesehatan, bersihan ya. Dan tentu sebagai hamba yang religius, hamba bertuhan, ya, senantiasa kita beribadah. Ya. Beribadah. Yang muslim berwudu, sholat, ya, meskipun di rumah, nggak harus bersama, nggak apa-apa. Ya. Mohon pada Allah. Kalau semuanya berdoa pada Tuhan, insya Allah. Karena Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang menentukan bagaimana kita kena tidaknya ini. Bahkan hidup kita pun di tangannya. Untuk itulah anak-anakku, ayo cegah COVID-19 bersama-sama, putus mata rantainya untuk Indonesia, untuk kita semuanya, untuk Pemadaman Jember. Dan kita akhiri bersama-sama anak-anakku. Sekarang kita berdoa bersama Pak Hari. Ya. Berdoa mudah-mudahan sekali lagi COVID ini cepat berlalu. Mari anak-anakku, HP-nya letakkan sebentar, kita tundukkan kepala kita bersama-sama, memohon pada Allah SWT Sang Pencipta, yang Maha Penyembuh, yang Maha Berkuasa, segala-galanya. Kita memohon mudah-mudahan COVID-19 ini segera sirna di bumi. Dan kita semuanya bisa sehat walafiat, dan kita bisa sekolah tatap muka segera. Kita awali dengan, saya mohon maaf, saya muslim, dengan membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir minal mu'minin wal mu'minat al-ajmul amad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan wattiba'ah wa aril batila batila. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah Tuhan hamba mohon padamu ya Allah, berikanlah lindungan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari bencana, musibah, pandemi, pagebluk COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menjaga kami ya Allah. Karena Engkaulah yang Maha Bijaksana dan Maha Pelindung ya Allah. Ya Allah, tatkala sudah kami meninggal dunia karena COVID ya Allah, terimalah segala amal baiknya ya Allah. Masukkanlah ke surgamu ya Allah. Engkaulah yang Maha Rahman Maha Rahim ya Allah. Ya Allah Tuhan hamba, berikanlah kami seluruhnya, warga besar Pemadaman Jember dan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa dunia ini segera bebas dari COVID-19 ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya anak-anakku, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Jangan lupa saya ingatkan, nanti ada kuis atau tugas, tolong kerjakan. Dan kalau Anda ingin mengenal saya lebih jauh, mungkin kalian sudah tahu punya buku tatib ya, tatap di sekolah itu. Di sana ada belakang ada nama Pak Hari yang nulis itu. Itulah Pak Hari, anak-anakku. Terima kasih. Sukses semuanya untuk kalian. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi dari Bapak Hari benar-benar membuka wawasan kita mengenai adanya COVID-19 yang kita ketahui banyak sekali berita-berita yang tidak benar mengenai pandemi ini. Beliau dengan pengalaman pribadinya sekaligus sebagai penyintas COVID adalah salah satu yang menunjukkan bahwa pandemi ini bukanlah main-main. Jadi adik-adikku tetap jaga diri dan keluarga serta tetap stay di rumah. Jangan lupa adik-adik, di akhir pemaparan materi kalian harus mengerjakan kuis yang telah di-set.
Selain itu, kalian juga harus absen di akhir kegiatan hari ini. Silakan membuka link yang sudah di-share kakak-kakak OSIS di grup WA masing-masing. Acara MPLS pada hari ini akan dilanjutkan besok hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Adik-adik besok akan bertemu kembali dengan saya Salsa di channel YouTube ini, tentunya dengan materi baru yang bermanfaat serta menarik untuk diikuti. Demikian kegiatan MPLS di hari kedua ini. Semoga apa yang telah kita terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.